Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan video materi yang akan kami bahas, yaitu bab 1 pengantar ilmu ekonomi. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Ulaya Antania Hanjani. Perkenalkan, nama saya Abi Mufadol Zafran Amar. Perkenalkan, nama saya Marcelia Fauzia. Perkenalkan, nama saya Jonathan Nafumasi Daily. Perkenalkan, nama saya Halizalfi Fadliyah. Apa itu ekonomi? Pengertian ilmu ekonomi menurut para ahli berbeda-beda, seperti menurut Adam Smith, bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan sumber-sumber daya yang terbatas guna mencapai tujuan tertentu. Menurut Hermawan Kertajaya, ekonomi adalah platform. Menurut Richard Gillespie, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari pemanfaatan sumber daya yang langka untuk memenuhi keinginan manusia yang tidak terbatas. Menurut Paul E. Samuelson, ilmu ekonomi adalah ilmu pilihan. Ilmu yang mempelajari bagaimana memilih menggunakan sumber produksi yang langka untuk memproduksi berbagai komoditas dan menyalurkan ke masyarakat. Dan menurut Mill J.S., ekonomi adalah sains praktikal tentang pengeluaran dan penagihan. Namun pendapat ini dapat disimpulkan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari usaha-usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas dengan sumber daya yang langka. Di dalam ilmu ekonomi terdapat penggolongan ilmu ekonomi, seperti menurut Rona Sifri bahwa penggolongan ilmu ekonomi terbagi menjadi dua, yaitu ekonomi positif dan ekonomi normatif. Ekonomi positif adalah ilmu ekonomi yang mempelajari kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan tanpa memasukkan aspek non-ekonomi, seperti agama, pandangan hidup, etika, hukum, filsafat, dan politik. Sedangkan ekonomi normatif adalah ilmu ekonomi yang mempelajari kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan dengan cara mengembangkan teori yang memuat unsur-unsur non-ekonomi. Sedangkan menurut Alfred Wiener dan Douglas C. Hughes bahwa ilmu ekonomi dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu ilmu ekonomi deskriptif, ilmu ekonomi teori, dan ilmu ekonomi terapan. Ilmu ekonomi deskriptif adalah ilmu ekonomi yang menggambarkan kondisi berdasarkan fakta dalam perekonomian. Ilmu ekonomi teori adalah ilmu ekonomi yang menjelaskan mencari pengertian, hubungan sebab akibat, dan cara kerja sistem ekonomi. Dalam ilmu ekonomi ini terbagi menjadi 2 macam, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ilmu ekonomi terapan adalah sebuah analisis ekonomi teori yang merumuskan tentang kebijakan dan pedoman untuk menangani suatu masalah yang terjadi di dalam ekonomi. Ilmu ekonomi terapan ini menggunakan cara yang praktis. Ilmu sosial adalah ilmu atau studi yang mempelajari terkait kehidupan bermasyarakat, berinteraksi dengan sesama manusia untuk menjalin komunikasi agar terciptanya hubungan bermasyarakat yang harmonis. Ilmu ekonomi memiliki hubungan yang sangat erat dengan ilmu sosial karena dalam setiap proses atau kegiatan ekonomi membutuhkan jalinan sosial dalam pengoperasiannya. Ekonomi masuk ke dalam ilmu sosial juga karena di ekonomi itu sendiri menyelidiki sikap atau tingkah laku manusia sebagai pelaku ekonomi. Dan faktanya, ekonomi adalah ilmu sosial karena berbagai elemen kualitatif dan kuantitatif yang sama dengan ilmu sosial. Membahas dan menganalisis kegiatan berbagai pelaku ekonomi tersebut merupakan salah satu bidang studi penting dalam ilmu sosial yang dikenal sebagai ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi cukup berperan penting dalam kehidupan sehari-hari, karena pada dasarnya ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana untuk menghasilkan atau menciptakan barang dan jasa
untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dan juga pengelolaan sumber daya yang terbatas agar mencapai kemakmuran dan kesejahteraan. Ilmu ekonomi tidak bisa lepas dari kehidupan sehari-hari karena melalui ilmu ekonomi, setiap manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya baik sebagai individu maupun sebagai satu kesatuan. Keterkaitan antara ilmu ekonomi dan ilmu sosial lainnya adalah di dalam kehidupan di masyarakat ada bagian dari kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi dengan benda dan jasa. Misalnya, kebutuhan untuk hidup aman dan tentram, kebutuhan cinta kasih, kebutuhan berinteraksi, dan lain-lain. Kebutuhan tersebut sangat berhubungan dengan kejiwaan yang tidak selalu dapat dipenuhi dengan barang dan jasa. Untuk selanjutnya, kesejahteraan materi yang berhubungan dengan barang dan jasa akan disebut kemakmuran. Ilmu ekonomi mempelajari bagaimana mengalokasikan segala sesuatu yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Dapat disimpulkan bahwa ilmu ekonomi merupakan ilmu sosial karena mengeksplorasi masyarakat dan perilaku manusia dan bagaimana pelaku ekonomi mengalokasikan sumber daya ekonomi yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Masalah pokok ekonomi. Masalah pokok ekonomi muncul karena kesepakatan yang dicapai antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dan sumber daya yang terbatas. Kebutuhan manusia yang beragam tidak sebanding dengan alat pemuas kebutuhan yang tersedia. Hal tersebut biasanya akan menyebabkan kelangkaan. Untuk mengatasi masalah kelangkaan ini diperlukan perilaku berkonsumsi yang rasional dengan membuat skala prioritas dari berbagai macam kebutuhan. Masalah pokok ekonomi itu dibagi menjadi dua, yaitu klasik dan modern. Masalah pokok ekonomi klasik. Berkembangnya teori ekonomi klasik ini terjadi pada tahun 1870 yang dipelopori oleh Adam Smith. Menurut teori klasik, guna mencukupi kebutuhannya, maka dilakukan 3 kegiatan, yaitu produksi, distribusi, konsumsi. Produksi adalah suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Distribusi juga dapat diartikan kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan. Konsumsi adalah suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan daya guna suatu benda, baik berupa barang maupun jasa, untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan secara langsung. Masalah pokok ekonomi modern. Menurut ahli ekonomi dari Amerika Serikat, Paul A. Samuelson, terdapat 3 masalah pokok yang dihadapi dalam perekonomian pada era ekonomi modern, yaitu what, how, for whom. What, apa, dan berapa. Pertanyaan apa dan berapa ini berkaitan dengan aspek pemenuhan kebutuhan, seperti komoditas apa yang harus diproduksi dan berapa banyak komoditas tersebut diproduksi. Masalah pokoknya adalah jenis dan jumlah produk yang harus dihasilkan. Contohnya seperti barang apa yang harus diproduksi, apakah akan memproduksi makanan atau obat-obatan. Tidak mungkin untuk memproduksi semua jenis barang pemuas kebutuhan sesuai jumlah yang diinginkan masyarakat. Hal ini berkaitan dengan alokasi sumber daya yang dibutuhkan untuk memproduksi barang. Jika ingin memproduksi banyak makanan, maka sumber daya untuk memproduksi obat-obatan akan berkurang. Begitupun sebaliknya. How? Bagaimana? Hal ini berkaitan dengan bagaimana komoditas tersebut diproduksi. Dalam hal ini harus dipertimbangkan perilaku, faktor-faktor produksi, dan teknik apa yang digunakan. Misalnya harus mempertimbangkan metode atau teknologi apa yang harus digunakan untuk memproduksi suatu barang. For whom? Untuk siapa?
Pertanyaannya selanjutnya yang menjadi pertimbangan adalah untuk siapa suatu produk itu dihasilkan. Dalam hal ini, masalah pendistribusian menjadi aspek terpenting yang harus dilihat sedemikian rupa agar produk yang dihasilkan tersebut benar-benar tersampaikan dengan tepat dan memenuhi kebutuhan target. Faktor-faktor yang mempengaruhi masalah ekonomi. Untuk mengatasi masalah ekonomi, harus diperhatikan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Faktor ini bisa ditinjau lebih lanjut untuk mengatasi masalah yang ada. Berikut faktor-faktor masalah ekonomi. Sumber daya alam. Faktor sumber daya alam berhubungan sekali dengan masalah ekonomi dari segi ketersediaan bahan baku karena tingginya tingkat pertumbuhan penduduk yang tidak merata dan semakin sempitnya lahan sumber daya alam yang diperoleh. Sumber daya alam terbagi menjadi sumber daya yang dapat diperbarui atau jumlahnya tidak terbatas dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui atau jumlahnya terbatas dan dapat habis. Faktor yang kedua yaitu sumber daya manusia. Faktor sumber daya manusia meliputi ketersediaan tenaga kerja. Sumber daya manusia merupakan elemen untuk dibandingkan dengan elemen sumber daya yang lainnya seperti modal dan teknologi, sebab manusialah yang berperan mengendalikan faktor lainnya. Yang ketiga adalah faktor modal kerja. Prospek produksi tentunya membutuhkan modal kerja agar produksinya dapat diselesaikan dengan baik, serta memenuhi permintaan konsumen. Faktor yang keempat, proses distribusi. Proses distribusi cukup berpengaruh dalam masalah ekonomi, terutama pada barang-barang pokok yang dihasilkan guna memenuhi kebutuhan distribusi yang merata. Distribusi menjadi salah satu kunci keuntungan bagi perusahaan karena akan mempengaruhi biaya produk dan kebutuhan konsumen secara langsung. Yang kelima, faktor tingkat konsumsi. Perbedaan gaya hidup tentunya berbanding lurus dengan berapa banyak tingkat konsumsi yang dilakukan oleh konsumen. Adanya beberapa faktor yang menyebabkan tingkat konsumsi konsumen terus menurun. Hal inilah yang akan menimbulkan masalah ekonomi jika terus-menerus terjadi. Satu hal yang menyebabkan tingkat konsumsi menurun adalah terbatasnya lapangan pekerjaan. Maka angka pengangguran pun juga tinggi, sehingga keinginan seseorang dalam membeli barang juga menurun. Penyebab lainnya adalah kenaikan harga secara terus-menerus. Sistem ekonomi. Apa itu sistem ekonomi? Yuk mari kita bahas. Sistem ekonomi adalah aturan dan tata cara mengatur sikap perilaku masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi untuk kesepakatan bersama dalam mencapai satu tujuan. Secara umum, pengertian sistem ekonomi adalah cara untuk mengatur ataupun mengorganisasi seluruh kegiatan perekonomian dalam masyarakat yang dilakukan pemerintah atau swasta berlandaskan prinsip tertentu dalam meraih kesepakatan ataupun tujuan bersama. Menurut ahli McEachern, pengertian sistem ekonomi menurut McEachern adalah seperangkat mekanisme dan institusi untuk menjawab pertanyaan apa, bagaimana, dan untuk siapa barang dan jasa diproduksi. Fungsi sistem ekonomi sebagai berikut: sebagai penyedia wadah dalam produksi untuk mengkoordinasi suatu kegiatan individu atau kelompok dalam suatu perekonomian, sebagai pengatur dalam bagian hasil suatu produksi di semua anggota masyarakat guna sesuai dengan yang diharapkan, dan terciptanya mekanisme tertentu supaya distribusi barang dan jasa berjalan dengan baik. Tujuan sistem ekonomi yang pertama menentukan apa, bagaimana, dan berapa banyak produk yang ingin disepakati. Yang kedua, alokasi PNB, distribusi PN, dan juga mempererat ataupun memelihara meningkatkan hubungan ekonomi dengan luar negeri. Sistem perekonomian Indonesia. Sistem perekonomian Indonesia hakikatnya adalah sistem Pancasila, yang dimana di dalamnya ada demokrasi, ada sistem kerakyatan,
yang juga berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Sistem demokrasi yaitu pemerintah dan seluruh rakyat baik golongan ekonomi lemah maupun pengusaha aktif dalam mencapai kemakmuran bangsa. Selain itu, negara berperan dalam merencanakan, membimbing, dan mengarahkan kegiatan perekonomian. Ciri-ciri positif adalah sebagai berikut. Macam-macam produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Sistem ekonomi dunia. Sistem ekonomi dunia ada sistem ekonomi pasar, ekonomi sosialis, tradisional, dan juga campuran. Sistem ekonomi tradisional hakikatnya masyarakat belum mengenal adanya pembagian kerja, belum mengenal pembayaran, masih dengan cara barter, dan juga untuk pemenuhan kehidupan masyarakat itu sendiri. Sosialis atau terpusat merupakan sistem di mana seluruh kebijakan berada di satu titik, yang dimana pemerintah memegang seluruh kendali sistem ekonomi negara. Keburukan dari sistem sosialis atau terpusat ini yaitu tidak adanya kebebasan individu maupun kelompok dan hak milik perorangan atau kelompok dibatasi. Sistem ekonomi liberal merupakan sistem kebebasan setiap individu masyarakat melakukan kegiatan ekonomi. Kekurangannya adalah terjadinya persaingan tidak sehat atau monopoli karena terdapat perbedaan kesenjangan antara si miskin dan si kaya. Dan yang terakhir ada sistem ekonomi campuran, yaitu sosialis dan juga liberal. Merupakan percampuran sistem sosialis dan liberal yang dimana mengambil garis tengah antara terpusat dan kebebasan. Pemerintah dan swasta dapat melakukan kegiatan ekonomi di dalamnya. Jika sistem ini tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka salah satu pelaku ekonomi dapat berperan menonjol dan yang lain kalah ataupun terbelakang. Kalau kamu berpikir setiap aktivitas dalam kehidupan sehari-hari selalu dilakukan oleh manusia dan lembaga, kamu benar sekali. Begitupun dengan aktivitas dalam ekonomi. Coba bayangkan jika tidak ada pelaku ekonomi. Pasti pasar dan toko-toko dekat rumah kalian tidak akan pernah ada. Dan kegiatan jual beli tidak akan terlaksana tanpa adanya pelaku ekonomi. Setiap individu, kelompok, atau lembaga yang terlibat dalam proses kegiatan ekonomi, baik dalam hal konsumsi, distribusi, ataupun produksi, itu disebut sebagai pelaku ekonomi. Lantas, siapa saja yang disebut sebagai pelaku ekonomi itu? Di dalam kegiatan ekonomi, terdapat beberapa pelaku yang dapat digolongkan menjadi 4, yaitu rumah tangga konsumen, perusahaan, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Aku tinggal di perumahan di sebuah kota. Ibuku sedang selesai berbelanja di pasar swalayan. Ibuku bisa dibilang pelaku ekonomi rumah tangga konsumsi atau biasa disebut RTK. Disebut RTK karena melakukan kegiatan konsumsi barang maupun jasa yang dihasilkan produsen untuk memenuhi kebutuhan. Contoh lainnya, seseorang yang sedang melamar pekerjaan sebagai tenaga kerja di sebuah perusahaan dan menerima upah atau imbalan berupa gaji disebut sebagai pelaku ekonomi rumah tangga konsumen. Yang kedua, rumah tangga produksi atau perusahaan. Contohnya, di perumahanku ada tetangga yang menjual roti buatannya sendiri. Tetanggaku ini disebut sebagai pelaku rumah tangga produksi atau biasa disebut RTP. Ada beberapa hal yang dilakukan RTP, di antaranya memproduksi barang ataupun jasa, menggunakan faktor-faktor produksi, menjual hasil produksi, membayar balas jasa atau pemanfaatan faktor-faktor produksi, dan sebagai agen pembangunan. Yang ketiga, rumah tangga pemerintah. Berbeda dengan rumah tangga konsumsi dan produksi, pelaku ekonomi ini menjalankan kegiatan ekonomi untuk mencari keuntungan demi kepentingan masyarakat. Intinya ada motif sosial. Contohnya, penarikan pajak yang dilakukan oleh pemerintah untuk membangun fasilitas umum. Dan yang terakhir, rumah tangga masyarakat luar negeri.
Yang harus kita ketahui yaitu rumah tangga masyarakat luar negeri itu pelaku ekonomi yang berasal dari negara lain. Dan rumah tangga masyarakat luar negeri menjadi salah satu pelaku ekonomi yang sangat penting. Karena negara tertentu akan saling bergantung dengan negara lainnya, seperti dalam kegiatan ekspor dan impor. Contoh yang paling mudah kita temui dalam kehidupan sehari-hari adalah ponsel, laptop, perabotan yang ada di rumah kita. Itu hasil dari kegiatan ekonomi yang melibatkan rumah tangga masyarakat luar negeri.